Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran lillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah la nabiyya ba'dah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa detik per detik, menit, jam, minggu, bulan, tahun kita lewati. Dan tentunya alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan tidak hanya sehat lahir, tapi juga sehat batin. Karena sehatnya batin akan membawa kita sehat kembali kepada Allah. Tidak ada yang bisa kembali kepada Allah kecuali yang batinnya sehat, yang kolbun salim. Fisik perlu kita jaga kesehatannya agar beribadah kita bisa nyaman, bisa nikmat. Agar kemanfaatan kita di muka bumi bisa nyata, bisa dirasakan oleh keluarga kita, sekeliling kita, teman-teman kita, masyarakat kita, bangsa kita. Sebab orang hakikat itu sama dengan orangnya Allah. Orangnya Allah itu adalah mutlak dan wajib bermanfaat lahir batinnya bagi kehidupan ini. Kehidupan itu ya semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Baik benda mati, baik benda hidup, apalagi sesama manusia. Tanpa pandang bulu, tanpa melihat agamanya, tanpa melihat sukunya, tanpa melihat etnisnya, juga tanpa melihat perilakunya. Kita harus menjadi orang yang bermanfaat selama kita hidup di muka bumi ini. Nah, sebagai orang yang telah dikenalkan oleh Allah kepada ilmu hakikat, di mana sering kita jelaskan ilmu hakikat itu turunnya 100 tahun satu kali. Di mana Allah menugaskan seorang hambanya yang berstatus sebagai waliullah untuk menyampaikan ilmu hakikat itu. Dan ilmu hakikat itu adalah jalan atau sarana atau alat untuk bisa kembalinya manusia kembali kepada Allah. Ada jutaan miliaran manusia ini, tapi berapa gelintir yang bisa kembali kepada Allah? Nah, itu harus mengenal ilmu hakikat. Ilmu kembali menuju akhirat. Itu pun berdasarkan sabda baginda Rasul, harus ada guru yang menuntun untuk bisa melaksanakan ilmu hakikat itu secara benar. Baik teorinya maupun pelaksanaannya. Guru itu juga harus guru yang mursyid. Guru yang mursyid itu adalah guru yang definisi minimalnya adalah guru yang dekat dengan Allah. Guru yang mengenal Allah. Guru yang ia merasakan kehadiran Allah setiap saat di dalam hidupnya. Itu definisi yang minimal tentang guru yang mursyid itu. Nah, maka mari kita semua, kalau dalam ilmu hakikat itu, mari menjadi keluarganya Allah.
Mari menjadi keluarga Al-Quran. Gitu ya. Mari menjadi ahlus sholah. Ahlus sholat itu artinya menjadi keluarga sholat. Menjadi yang mencintai sholat. Menjadi keluarga Al-Quran berarti menjadi manusia yang mencintai Al-Quran. Sehingga hidupnya selalu diatur oleh Al-Quran. Kalau mengaku cinta Al-Quran tapi hidupnya tidak diatur oleh Al-Quran, setiap langkah perbuatannya tidak menunjukkan Al-Quran berjalan, maka cinta itu cinta palsu. Gitu ya. Nah, keluarga Al-Quran, keluarga Allah, ahlus sholah, ahlul muqarrabin, itu pasti dimiliki oleh orang-orang yang hatinya bersih. Tidak mungkin orang bisa menjadi keluarga Allah, tidak mungkin orang bisa menjadi keluarga Al-Quran kalau hatinya kotor, hatinya bersih. Nah, itu intinya ya. Nah, ilmu hakikat mengajarkan kepada kita agar hati itu menjadi suci. Maka berbagai macam metode, berbagai macam alat, berbagai macam doa, bacaan yang diikuti dengan amal soleh untuk membersihkan hati itu. Gitu. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau orang sudah belajar hakikat, berarti dia sedang belajar membersihkan batinnya dari semua penyakit. Penyakit benci, penyakit sombong, penyakit iri, penyakit ujub, penyakit benci dengan tetangga, tidak akur dengan tetangga, tidak akur dengan kerabat. Gitu. Itu orang yang belajar hakikat. Kalau dia tidak mengerti, kalau dia sedang belajar hakikat, dia berubah-ubah perilakunya, perilaku batinnya, perilaku anggota tubuhnya terhadap Allah dan terhadap sekelilingnya, juga terhadap dirinya sendiri, tidak berubah. Tapi kalau dia menyadari dia sedang belajar hakikat, dia sedang beramal di dalam rangka mensucikan batinnya, maka akan semakin nampak dari hari ke hari, perilakunya itu menunjukkan perilaku Allah. Perilaku baginda Rasul. Gitu. Nah, misalnya dalam dunia politik misalnya. Kalau orang itu mengaku belajar hakikat, tapi dia masih benci dengan calon presiden misalnya, siapapun calonnya. Atau masih mendewa-dewakan salah satu calon misalnya. Wah, dia bagaikan malaikat, wah dia bagaikan dewa, wah dia 10 betul. Sebaliknya dengan salah satu pasangan yang lain misalnya, segala kejelekannya dibongkar. Berani fitnah, berani khua. Berani mengejek fisiknya yang kurang sempurna. Nah, itu dia tidak sadar kalau dia sedang belajar hakikat. Kalau orang-orang syariat medok kan, yang tidak ditempeli oleh hakikat, walaupun dia ustadz kondang, tetap aja mengerikan. Gara-gara dia senang dengan salah satu calon yang lain, dia ejek, dia olok-olok. Di media sosial dia viralkan. Misalnya salah satu calon itu, matanya kecil sebelah misalnya kan, atau cara berjalannya pengkor misalnya kan, atau cara ngomongnya cadel misalnya kan, dia syuting, dia viralkan kekurangan-kekurangan fisik si calon, si ustadz yang melakukan model itu adalah betul-betul ustadz neraka jahanam, karena dia sudah menghina Allah, mengolok-ngolok ciptaan Allah.
Nah, ajaran hakikat mengajarkan kepada kita yang dicontohkan oleh baginda Rasul, yang dicontohkan oleh guru kita. Baik sangka kepada siapapun. Menganggap semua manusia ini adalah saudaranya. Ketika salah, ia doakan. Kalau dia dekat secara fisik, ia nasihati supaya tidak menjadi salah terus. Tidak dihina, tidak dibuli, tidak dicaci maki. Nah, orang-orang yang tidak belajar hakikat mengatasnamakan agama, membenci orang lain. Sebaliknya yang dia tidak benci, dia puja-puja bagaikan dewa. Itu dia tidak sadar kalau dia sudah menuhankan orang yang dia sanjung-sanjung itu. Allahnya tinggal. Nah, kita yang sudah belajar hakikat, monggo kita perbaiki dari hari ke hari. Ya. Saya sering memberikan berbagi wawasan. Sudah-sudahlah. Kita sedang membersihkan hati, justru tambah hari kita mengotori hati kita. Gara-gara sekedar dukung dan tidak dukung orang-orang juga yang tidak kita kenal. Jadi kalau sudah puluhan tahun ngaji, buyang namanya. Kalau masih dukung sana dukung sini, yang dukung sana dukung sini itu adalah menjelekkan yang satu, menyanjung yang lain. Mengaku sudah belajar hakikat. Aduh. Nah, itu jangan-jangan kita dititipkan di atas kir, entah itu ustadz, entah itu pembina, entah itu jamaah biasa, jangan-jangan dikirim oleh Allah sekedar untuk menjadi pengacau di atas kir. Yang kita tidak nyadari itu. Atau sekedar dikirim oleh Allah untuk menjadi penguji bagi mereka-mereka yang betul-betul atas kir. Na'udzubillah min zalik. Kita minta kepada Allah, dudukkan kita menjadi atas kir yang hakiki. Lahir dan batin. Jangan minta dipuji, jangan minta dihormati. Jangan kalau ada orang yang tidak senang dengan kita, kita menjadi kesal dan marah. Itu pertanda bahwa kita ingin disanjung. Sementara dalam ilmu hakikat itu, setetes saja minta disanjung, gugurlah tauhidnya. Itu yang sering saya sampaikan. Syariat yang tidak ditempeli hakikat bukan syariat dari Allah. Begitu juga sebaliknya. Hakikat tanpa dipraktekkan dengan syariat bukan hakikat dari Allah. Jadi salah kalau orang membeda-bedakan antara hakikat dengan syariat. Syariat tidak. Dia menjadi satu kesatuan. Nah, maka mari sekali lagi ya. Beguyur setiap hari kita kontrol diri. Dan setelah menyadari kesalahan dikit, dicoba untuk berubah. Kalau itu berhubungan dengan orang lain, perbaiki hubungan itu. Sebagai tanda bahwa kita ingin menjadi keluarganya Allah. Ingin menjadi keluarganya Al-Quran. Kalau itu berhubungan dengan kesalahan kita terhadap Allah, sujud lama-lama. Minta ampun kepada Allah. Minta maafkan. Kalau terhadap makhluk, kita datangi makhluk itu. Supaya semakin hari jiwa kita ini semakin bersih dan ada harapan bisa digolongkan oleh Allah ke dalam ahlul muqarrabin, ahlus sholah, ahlul Al-Quran, ahlus zikrun. Yang dinamakan ahlus zikri itu bukan orang yang pintar ilmu agama. Ahlus zikri itu adalah hatinya selalu ingat kepada Allah dan nampak dia sebagai petugas Allah di muka bumi. Tidak ada benci dan sombong, ujub dan riak di dalam setiap kehidupan yang dia jalani. Nah, mari ya. Jadi kalau aktif di grup WA, monggo sudahlah memposting ilmu agama. Kalau belum mengerti, minta penjelasan dulu kepada yang ngerti. Ini maksudnya apa? Supaya tidak kembali kepada ilmu lama. Ya? Ilmu alamo yang diragukan. Bisa mengantarkan kita atau tidak kembali kepada Allah. Oke? Apalagi umur semakin hari semakin menipis. Masih sibuk
ngurusi kesalahan orang lain, sementara kesalahan sendiri tidak pernah diperiksa. Itu bahaya itu. Itu saja mungkin wawasan. Sekali lagi, ini judulnya betul-betul tawasau bil haq wa tawasau bis sabr di antara kita, wabil khusus di antara kita yang sama-sama mengkaji dan mengkaji ilmu tauhid untuk semata-mata bersih hati bisa kembali kepada Allah. Itu saja, kurang dan lebih mohon maaf. Mari kita lanjutkan dengan zikir bersama dipimpin oleh Ustaz Muslimin BA. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.